pretty standing on the stool right now. Anybody else? Throw another. Yes, where you go? Make some noise for Thailand! I do not have a joke. China. I did say China. What did I say? I was saying something. Thailand and China are very high plus ability. I'm very excited. All right, before I start the show, Amsterdam, let me tell you something. And I know you get this a lot, right? You get this a lot. Because people, they go to the city, mostly to smoke weed, right? Which is never my intention. I come here to do stand-up. However, I did smoke weed earlier today. Because I was chilling in the hotel room, and I was informed that Snoop Dogg had opened his first coffee shop, right? I went there, and exactly after my first puff, I remembered the last time I smoked weed was exactly 10 years ago in this exact city as well. No, it's embarrassing. It was embarrassing. It was embarrassing today. I was like a virgin again and smoking weed. 10 years is a long time. I smoked weed and immediately I knew I shouldn't have. Everything is just weird. I don't know, is it because the weed of this Snoop Dogg weed or I'm just a fucking pussy? I don't understand this. I smoked weed and immediately the ground kind of tilted. Because every time I walk, I deviated to the left. I'm like, somebody else needs to hold my hand right now. Because I think, I don't know, but I just see far for whatever reason. I can see so far away. Look at him. It's like, I felt it too. Are you high right now? Like, it's just that's the way you look. You look permanently high. That's my fault. You look like you're high every day. Kenapa gue di sini? Karena 10,000 Hour Tour terjadi juga di Eropa. Selamat datang di .id Weekly. Officially my first ever payment. Thank you very much, everybody. Thank you. Give it up for your host. Episode kali ini akan menarik sekali karena di episode ini gue bercerita soal kelanjutan 10,000 Hour di Eropa. Dimulai dari hari Senin, gue nggak kemana-mana karena besoknya Selasanya gue akan cabut ke Eropa. Senin gue kembali lari, jadi gue mencoba untuk memaksakan diri. Kayaknya sih badan gue juga udah siap karena pada hari itu gue nggak kebangun lagi, sleep apnea-nya udah nggak kumat. Terus ya udah gue memutuskan untuk gue cobain untuk lari, dan gue lari dapat 7 kilo, rasanya enak banget. Dan gue juga memang ngincer ketika ke Eropa, ketika ada waktunya gue mau coba untuk lari. Jadi biar badan siap untuk lari di Eropa, ya gue mau tes dan mau jajal lari ketika di New York. Terus sudah lari dan menyenangkan, sisanya gue istirahat aja di rumah bersama dengan anak-anak karena memang Selasanya gue tinggalin mereka. Hari Selasa anak-anak berangkat sekolah. Terus gue berangkat ke Eropa via Dublin. Jadi gue seperti biasa kalau berangkat dari JFK gue jarang naik Uber, naik bis dulu, terus sampai kereta bandaranya, terus nyampe bandara Terminal 7, check-in, terus udah dari New York ke Dublin itu berapa jam ya gue lupa. 6 jam kayaknya, 6 jam, 7 jam. Pas nyampe ke Bandara Dublin, transitnya, pindahnya dari terminal pas kita nyampe ke terminal untuk kita berangkat, jalannya jauh banget. Jauh banget, saking jauhnya orang-orang pada bapak-bapak pada marah-marah. Saya ini jalan udah berapa kilo loh ini gitu. Ya maaf segala macam. Emang jauh banget. Siapapun yang suka komplain Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 jalannya jauh, cobain ke Dublin deh. Anjay, ini jauh bener ini.
Tadi ada bapak-bapak ngomel. Bapak ngomel, ini saya jalan jauh banget ini. Anjing. Kasihan. Udah jalan jauh banget, masih harus naik bis pula. Jadi udah jalan, nyampe ke satu gate, dari gate itu naik bis baru nyampe ke sebuah terminal, standby di gate yang beda, baru kita terbang. Nah dari Dublin ke Schiphol, itu perjalanannya kayak cuma 1,5 jam, gue lupa. Gue sampai di Schiphol bandara itu ada stasiun keretanya juga. Jadi gue tuh pergi ke Paris tuh dari Schiphol. Cuman jamnya rada jauh. 6 jam kalau gue nggak salah. Jadi pas nyampe Schiphol, duduk-duduk, nyantai-nyantai, ngopi-ngopi, ngeliat-ngeliat orang mondar-mandir. Sampai akhirnya sore berangkat ke Paris. Nyampe ke Paris, tidur, karena udah capek. Besoknya, hari gue manggung di Paris. Tapi sebelum ke sana, sebelum ke venue, gue pengen banget nyamperin sebuah museum yang menampilkan karyanya Monet, tapi kanvas gede gitu. Jadi untuk yang nontonin YouTube gue, mungkin tahu kalau gue tuh seneng lukisannya Monet. Monet orang Prancis, karenanya di banyak sekali museum di Prancis, karyanya nyebar di mana-mana. Dan di antara beberapa museum kayak Musée d'Orsay, dan ada di Louvre juga ada, salah satu koleksi Monet yang paling pengen gue samperin itu adalah yang ada di Musée de l'Orangerie, di mana dia itu bikin lukisan yang emang diniatkan sama dia di display di 4 sisi ruangan. Sebelah sini, sama di belakang. Lukisannya itu gede-gede banget. Dan lukisannya itu lukisan dengan objek favoritnya dia. Dia tuh kan seneng banget air objeknya. Sungai, telaga atau pantai jarang sih. Telaga atau sungai biasanya. Sore hari. Pokoknya warnanya Monet itu biru, ungu, pink, orange gitulah. Senja seringkali kayak gitu. Jadi telaga atau air lah tepatnya, itu tuh objek favoritnya si Monet. Nah terus dia ada satu display di mana dia tuh bikinnya gede banget, saking gedenya tuh kayak seakan-akan kita memang ada di dermaga itu, gede banget soalnya. Ada videonya, nanti lu lihat sendiri, gede banget dan ada 2 ruangan. Dan di situ tuh ada tulisannya. Monet meniatkan eksebisi ini jadi tempat untuk kontemplasi, untuk merenung, untuk bengong, untuk berkaca, ya self-reflect istilahnya. Jadi harap tenang, jangan berbicara. Karena memang Monet itu pengen, cobain deh duduk di situ, habis itu diem aja. Dan rasakanlah sensasi yang gue juga rasain ketika gue duduk di pinggir dermaga atau di pinggir sungai atau di pinggir telaga. Itu niatnya dia. Cuman semua orang ngoceh. Sampai-sampai ada petugasnya, bukan petugas keamanan, emang petugas yang duduk di situ sampai gitu. Rata-rata turis langsung pada diam, kecuali ada satu mbak gitu. Kenapa dia? Ya dia kesel sendiri. Tapi gue sempat duduk di situ, terus ngeliatin lukisannya, ngeliatin aja sambil dengerin. Gue tuh setiap kali ngeliat lukisan Monet, lagu ini tuh muncul mulu di kepala gue. Judulnya Rainy Days, Karimata. Coba cek deh. Jadi gue duduk di situ sambil ngeliatin lukisannya, sambil dengerin Rainy Days dari Karimata. Dan nggak tahu ya, gue tuh sentimental sekali sama eksebisi tersebut karena gue ngerasa gue tuh ngerti seakan-akan gue ngerti apa yang dipikirkan sama Monet. Bayangin komitmennya Monet. Biasanya dia bikin lukisan kanvas kecil kan, tapi dia tuh berkomitmen
untuk membuat orang ngerasain apa yang dia rasain. Bayangin dia lagi duduk di pinggir sungai, karena dia ada satu lukisan yang dia di pinggir sungai, sungainya hujan kayaknya, sudah kayak pohon gitu. Bayangin dia lagi duduk di situ, terus dia bahagia banget. Dia merasakan sesuatu. Nah perasaan ini tuh dia pengen bagikan ke orang lain. Gue pengen orang lain ngerasain yang gue rasain. Sehingga gue berkomitmen untuk bikin lukisan, 8 lukisan kanvas gede yang menggambarkan apa yang gue lihat. Saking berkomitmennya untuk bikin orang ngerasain apa yang dia rasain. Gue tuh ngerasa bisa mengerti perasaan itu. Karena gue juga di stand up, gue ngeliat sesuatu, gue tuh ngerasain ini lucu. Gue duluan yang ketawa. Aduh lucu banget ya. Dan lalu gue berkomitmen melewati sejumlah open mic, melewati sejumlah anyep, berkali-kali untuk kemudian mendapatkan sebuah joke, bahkan sebuah pertunjukan durasi lebih dari 1 jam yang didesain cuma untuk bikin lu ngerasain kelucuan yang gue rasain gitu. Jadi gue ngerasa ada sesuatu yang lucu, gue kerja keras, berkomitmen untuk ngasih lihat sebuah karya yang akan membuat lu ngerasain hal yang sama dengan yang gue rasain. Jadi gue sentimental sekali ngeliat buset komitmennya Monet. Cuman biar orang ngerasain apa yang dia rasain aja. Tapi pada saat yang bersamaan gue bisa membayangkan ada di posisi itu. Komitmen yang gue lalui untuk bikin orang ketawa, untuk bikin orang ngerasain apa yang hal lucu yang gue rasain juga. Idola bro, idola, beda. Udah habis itu gue makan, terus tidur, terus malamnya 10,000 Hour Paris. Indonesian, we know about badass women. We know badass women. We live with them. We call them mothers. Yeah, Indonesian mom. Nah, sebelum gue mulai, asalnya 10,000 Tour Eropa itu ada 7 kota. 1 mundur ke November, 1, 2, 3, 4 batal. 4 batal, Paris, Amsterdam, 1 mundur ke November, itu Brussels. Nah, 4 batal ini sebenarnya fenomena yang bukan hanya terjadi di Eropa. Ini adalah fenomena yang terjadi di beberapa waktu itu. Gua mau ke sebuah kota kecil di Kanada, yaitu Sudbury, nggak jadi. Terus Los Angeles juga nggak jadi. Terus Baltimore ada kemungkinan nggak jadi, terakhir dari email. Terus apa ya, kota apa lagi ya? Gue lupa deh. Ada juga kota yang pada akhirnya membatalkan. Walaupun ada kota-kota yang nambah. Kayak misalnya Champaign, Illinois nambah, Goshen, Indiana nambah. Dan mungkin kayaknya ya, di Desember gue mau bikin lagi di New York sekali lagi. Nah, batalnya banyak kota ini adalah sesuatu yang udah gue bayangin sih. Karena ketika gue bilang kepada masyarakat umum, ada nggak yang mau bantuin gue ngejalanin 10,000 Hour Tour, gue tahu bahwa nggak semua yang nyaut akan berkompeten. Ini ada beberapa alasan ya kenapa acaranya nggak jadi. Tapi gue kasih tahu gambarannya dulu lagi aja. Jadi 10,000 Hour Tour itu kan cara gue untuk ngetes joke yang gue udah tulis selama 2 tahun ini tuh bekerja hanya di New York atau bekerja di tempat-tempat lain. Berangkat dari pengalaman, waktu di tahun 2022 pas awal-awal, gue dapat job di Boston. Di Boston, gue bawain joke yang gue tulis dan kembangkan di New York, ternyata nggak kena karena referensinya beda. Salah satu joke yang paling berasa adalah joke tentang pizza. Jadi orang New York itu kan sangat-sangat spesifik soal makanan, terutama makanan pizza. Mereka tuh bisa kesel ngeliat gue microwave pizza. Menurut mereka itu penghinaan terhadap pizza gitu. Nah, gue tuh punya joke soal itu. Di New York, pecah itu. Bisa ditonton berkali-kali. Gue taruh di YouTube juga, ditaruh di Instagram, sosmed, pecah lah. Beat itu dibawa ke Boston, nggak kena. Karena di Boston, mereka nggak sespesifik itu sama pizza gitu. Bahkan ketika gue kontekskan orang New York, mereka tetap nggak nemu lucunya di mana. Satu lagi contoh, ada satu beat gue soal orang Indonesia tuh ada sekitar 5 ribuan di New York, tapi nggak gitu kelihatan. Mereka tuh underground kayak ninja, karena mereka undocumented. Di New York itu pecah. Karena di New York banyak banget undocumented, jadi dari segala macam negara banyak yang undocumented alias
imigran gelap, termasuk orang Indonesia juga banyak yang imigran gelap sebenarnya, nggak cuma di New York, di kota-kota lain juga. Sehingga ketika itu dilempar, orang nangkap lucunya di mana? Beat itu dibawa ke Boston, nggak kena. Kenapa? Orang Indonesia di Boston mungkin ada, tapi perspektif yang nempel secara umum adalah pelajar, bukan imigran gelap. Bahkan mungkin di Boston jarang imigran gelap, atau jauh kalau dibandingin sama New York. Sehingga konteks dari joke-nya itu nggak kena. Gue terusin ngembangin joke, nulis-nulis selama 2 tahun. Saatnya untuk gue cari tahu apakah joke ini bekerja dengan baik di luar New York. Makanya gue ngobrol, ini juga hasil ngobrol di, kalau lu ingat gue punya podcast, Tempe Mentality Podcast, yang lagi istirahat dulu karena ongkosnya nggak kuat, mahal banget. $1.200 untuk $1.200 untuk 4 episode. Sementara kadang-kadang tagihan energy bill gue kalau lagi fall, summer, spring tuh suka naik gitu, jadi susah untuk jalan. Tapi gue ketemu sama Tom Delgado, dia ngomong gini, dia bilang, lu kan banyak fans kan di seluruh dunia, tanya aja sama mereka mau nyelenggarain atau enggak. Terus gue pikir-pikir, itu ide bagus juga. Ditambah dengan gue sudah tidak lagi jadi CEO, tahun 2024, tahun yang pas nih, gue nggak banyak bolak-balik. Akhirnya gue bilang di sosmed, gue bilang, gue tuh mau ngetes joke gue keliling Amerika Utara dan Eropa. Amerika Utara itu berarti Kanada sama Amerika, karena visanya udah langsung kan, gue nggak mesti ngurus visa. Dan Eropa karena dengan ngurus Schengen, gue bisa kemana-mana. Gue minta tolong orang Indonesia untuk ada yang bantuin organize, dan gue minta tolong lu yang nonton, kalau mau nonton gue, ajak temen lu yang adalah orang lokal. Spiritnya itu atau semangatnya itu adalah, gue pengen ngasih lihat ada stand up comedy Indonesia nih, gitu. Karena ujung-ujungnya mereka yang kita pengen lihat reaksinya kan. Karena kalau untuk orang Indonesia kan, ya Panji lucu lah. Ada sih yang bilang Panji gak lucu karena selera, tapi ya banyak juga yang bilang Panji lucu lah. Tapi kan orang Barat nggak tahu, orang Eropa nggak tahu Panji lucu atau enggak, orang Kanada nggak tahu, orang Amerika nggak tahu. Jadi spiritnya adalah, kalau misalkan lu mau nonton gue, oke gue mau nonton Panji, tapi gue mau ngajak teman gue mau rekomen Panji ke teman gue. Spiritnya tuh kayak gitu. Makanya harapannya adalah, waktu itu konsep gue adalah, tiketnya tuh tiket bundling lu dan teman lu yang mau lu ajak nonton. Nah, pada akhirnya, karena gue buka untuk umum, banyak banget yang nyaut. Dari awal gue udah tahu, ada orang-orang yang nggak siap untuk menyelenggarakan. Pengen aja, tapi dia belum kepikir teknisnya. Oh bisa lah, gini-gini. Lama-lama ketika makin jalan tuh makin berasa teknisnya nggak memungkinkan. Kayak yang paling sering terjadi adalah keinginan gue untuk setidaknya 50 orang Indonesia, sisanya bukan orang Indonesia. Karena kan memang sebenarnya kan didesain untuk yang ini diajak sama yang ini. Dan itu adalah satu-satunya syarat gue. Gue nggak ada syarat transportasinya harus apa. Gue naik bis juga nggak apa-apa, bahkan bis murah, bahkan bukan bis mahal. Waktu itu lu ngeliat transportasi gue ke Salisbury kan ada di YouTube gue juga. Gue juga hotel nggak minta yang gimana-gimana, asal ada hotel aja. Dan hotel gue juga hotel yang sederhana, lucu, bersih, tapi juga sederhana, nggak terlalu mahal-mahal banget. Satu-satunya syarat gue adalah, selain dikirimin transport, adalah 50-50. Gue nggak minta bayaran. Biasanya kan bayaran, transport, akomodasi. Ya kan? Kalau ini 50-50, transport, akomodasi. 50-50 itu nggak ada nilai rupiahnya, nggak ada nilai dolarnya, nggak ada nilai euronya, nggak ada. Tapi ini syarat gue. Nah, pada akhirnya semua penyelenggara di Indonesia atau bahkan di dunia itu kadang-kadang tuh ketemu situasi di mana mereka nggak sanggup untuk memenuhi syarat dari si artisnya. Nggak usah ngomongin 50-50. Banyak juga kan yang bilang harga gue sekian, terus IO-nya bilang, penyelenggaranya bilang, oke gue mau, gue siap, gue setuju dengan harga lu, gue sepakat. Habis itu seiring dengan berjalannya waktu, tiba-tiba dia sadar dia nggak bisa. Habis itu dia nego. Boleh dong Mas Panji, bayarannya nanti aja. Atau bayarannya setelah acara gitu. Kalau gue udah nggak bisa kayak gitu. Karena gue udah pernah digituin dari zaman dulu. Dan sering ditipu, sering banget. Penonton gue tahu bahwa show gue di Juru Bicara Jogja, gue nggak terima duit.
nggak dibayar gue. Ngakunya nggak ada duit. Makanya sering sekali ketika gue lagi ada job gitu ya, misalkan jadi pembicara, menuju ke sana, manajer gue bilang, kita minggir dulu deh di kafe. Kenapa? Belum bayar, belum lunasin. Jadi biasanya kan pas tanda tangan kontrak DP, H-1 pelunasan. Karena kalau misalnya acaranya udah lewat, gue udah keburu kerja, mereka bisa cabut, gue mau gimana? Gitu kan? Nah jadi sering tuh kayak gitu tuh. Janjinya soalnya sebelum acara mas, tapi ini belum transfer juga. Ada beberapa kali gue beneran pulang aja mas. Karena awalnya dia ngaku dia sanggup, dia komit dengan harga tersebut, ternyata lama-lama dia sadar, ternyata gue nggak sanggup. Nah ini yang sering terjadi. Awalnya dia iya, oke gue siap. Gue akan bawa banyak penonton orang asing. Atau seminimal 50-50, gue komit. Lama-lama mereka sadar, gue nggak siap. Ada banyak kota yang rontok gara-gara ini. Ada kota yang bahkan udah jualan 200 tiket, tapi orang Indonesia semua. Atau mungkin 80% orang Indonesia semua. Nah, kan syarat gue cuma itu. Gue nggak minta dibayar. Syarat gue cuma 50-50. Awalnya lu bilang lu komit, pas udah mulai deket ke acara, terus lu mulai nego-nego. Bisa nggak begini, bisa nggak begitu? Ya nggak bisa. Orang gue nggak minta dibayar. Ada bayaran. Atau habis itu ada akomodasi. Ada 50-50 dan ada akomodasi. Ini oke lah. Tapi kan ini kan adalah syarat gua. Kalau lu bilang lu siap, ya udah siap aja. Selenggarain. Jangan kemudian yang ngeles-ngeles. Oh bisa nggak nih segala macam? Nggak bisa. Jadi makanya ada beberapa yang pada akhirnya batal juga. Padahal cuman itu ada. Dan waktu itu ada dua pihak yang menuding gua rasis. Dia bilang, itu rasis banget tuh mengharuskan 50-50 kalau nggak acaranya batal. Terus gue bilang, lah karena emang semua orang ini menyanggupi 50-50. Karena emang ini didesain untuk 50-50 minimal. Didesain tuh bukan untuk orang Indonesianya. Gue minta tolong orang Indonesianya untuk ngajak temennya yang orang setempat. Atau bukan orang Indonesia lah untuk nonton. Itu kan niatnya. Jadi gue minta bantuan. Gue minta bantuan sama orang yang mengaku mengikuti karya gue. Mengaku Wong Solidan, mengaku fans bahkan. Gue minta tolong sama mereka, tolongin gue dong, ajak temen lu untuk nonton gue. Dan penyelenggaranya oke. Penontonnya juga bilang oke. Masyarakat Indonesia di sejumlah kota ini bilang oke. Terus mereka nanya, ya lu gimana cara nandainnya? Untuk ngelihat secara muka doang, ngelihat paspor itu rasis kata dia. Terus gue bilang, nggak perlu sampai kayak gitu. Itu mah di kepala lu doang aja. Si penyelenggara, kalau dia memang punya koneksi ke komunitas yang memang komunitas bukan orang Indonesia, ya nggak akan jadi masalah. Gue nggak perlu ngelihat apa-apa, nggak perlu scanning. Udah orang datang aja karena kita tahu, udah pasti orang asing. Contoh, waktu di Atlanta, emang festival. Ya emang semuanya orang Atlanta yang nonton. Waktu di Salisbury, gue manggung di depan 30 orang, itu adalah pelanggan, pasangan yang punya poke dan coffee shop ini. Jadi mereka pengen ngasih hiburan kepada pelanggan setianya yang mana adalah orang Salisbury. Nggak perlu ngeliat KTP, nggak perlu ngeliat paspor dan nggak perlu scanning mata. Emang udah pasti. Termasuk waktu di Cleveland ada pasangan punya restoran, mereka pengen ngasih servis kepada pelanggannya mereka karena itu anniversary keberapa ya? 3 tahun apa setahun? Gue lupa gue. Jadi gue nggak perlu gitu. Nah cuman kan pertanyaannya adalah si orang-orang yang katanya sanggup untuk 50-50, lu tuh strategi lu tuh selama ini tuh apa? Untuk mencapai orang-orang komunitas setempat, bukan orang Indonesianya. Kalau misalnya lu nggak punya strategi itu, terus lu main ngambil, ya jelas aja belakangan lu khawatir. Tapi kalau misalkan dari awal lu udah tahu, ya udah silakan. Toh, gue juga sebenarnya nggak pernah mengatur soal gimana caranya di screening kan. Pada akhirnya. Nggak perlu, ya udah. Nah jadi ketika orang bilang si Panji rasis, dan gue nanya kan ke semua kota-kota yang pada akhirnya jalan, gue cerita. Karena gue ingin punya ruang untuk keraguan ya. Karena gue bisa aja salah. Jangan-jangan emang tudingan terhadap gue rasis itu benar. Bahkan di salah satu proses gue bilang, ya pilihannya antara saya memang rasis, atau memang kan Anda nggak nangkap apa yang saya niatkan gitu. Terus gue tanya ke semuanya, emang itu rasis? Enggak sih, ini perspektifnya aja gitu. Bahkan banyak orang yang gue ajak ngomong ini kok mereka malah kepikirannya kayak gitu. Karena kita nggak ada yang kepikiran kayak gitu sama sekali.
Cuman ya pada akhirnya banyak kota rontok, termasuk yang di Eropa ada yang rontok juga. Tapi ada yang rontok karena nggak sanggup untuk 50-50, ada juga yang rontok karena nggak yakin dengan nggak siap untuk terima resiko atas apa yang akan terjadi. Kayak contohnya, kan udah dari lama direncanakan di September. Terus waktu gua ngurus visa di Amerika Serikat ternyata nggak bisa. Terus gue umumin, kita mundurin ke November aja deh, biar gue punya waktu untuk ngurus visa. Terus 7 kota ini nggak bersedia, karena mereka udah mulai buka penjualan tiket kan. Jadi mereka pengen untuk dilakuin tetap di September. Yaudah kalau gitu berarti strateginya adalah gue nyampe Jakarta di Agustus, gue langsung ngurus visa O1 gue. Terus ketika visa O1 itu keluar, gue urusin visa Schengen. Ada resikonya tapi. Asal kita sama-sama terima resikonya, ya udah nggak apa-apa. Gue terima resiko udah ngeluarin duit untuk Schengen dan segala macemnya, ternyata nggak berhasil. Lu tetap jalanin. Jadi kita sama-sama jalanin lah. Gue jalanin usaha untuk bikin O1 dan O1 nggak salah, visa Schengen. Gue tetap jalanin. Terus lu juga tetap jalanin acara seperti biasa gitu, dengan resiko masing-masing. Kalau ternyata Panji nggak jadi, Panji amsyong, duitnya hilang. Kalau misalkan nggak jadi, ya ada duit DP yang hilang dan mesti refund. Nah, beberapa kota nggak siap dengan resiko ini. Karena memang mepet timingnya. Ada kemungkinan nggak keluar misalnya, ada kemungkinan keluar tapi terlambat misalnya, ada kemungkinan keluar tapi cuma beberapa hari. Nah, kemungkinan itu ada. Ada beberapa kota yang bilang, oke deh, gue nggak siap kalau resikonya kayak gitu, deh. Mereka rontok. Pada akhirnya, semua usaha yang gue lakukan, itu mengikuti apa yang disepakati sama mereka. Jadi mereka ada kayak grup WhatsApp gitu. Apapun yang udah disepakati di grup itu yang gue jalanin. Ya udah, gua hormati apa yang mereka minta, termasuk ngambil visanya di mana, segala macem. Itu gue ikutin tuh, gue jalanin. Pada akhirnya ada yang jalan, ada yang enggak. Nah, 2 yang tetap jalan adalah Paris dan Amsterdam. Masing-masing strateginya beda-beda. Kalau Paris, pada akhirnya dibilang dia ngasih undangan. Jadi pada intinya adalah untuk orang setempat atau orang non-Indonesianya jadinya gratis. Dia kasih undangan. Makanya kemarin waktu di acara, klaimnya mereka adalah 50-50. Klaimnya panitia. Terus gue manggung dan kalau lu nonton klipnya ada orang Meksiko, ada orang Italia, ada orang Malaysia, ada orang Singapura, ada orang Brazil, terus ada orang Prancis tentunya juga. Dan acara menyenangkan sekali. Ketika manggung, sempat ada masalah. Masalahnya adalah soundnya sempat nggak nyala, lama banget. Terus pada akhirnya ditemukan jalannya, terus gue nongkrong di green roomnya cukup unik gitu. Dikasih pisang, dikasih kopi seperti biasa. Oke, ini fix adalah kursi terenak selama gua dapat ruang tunggu dalam karir stand up gua. Gila, ini kursi enak banget. Bawa pulang kali ya. Terus udah gue manggung. Alright, relax. Give it up for your host, everybody, one more time. Alright, let's see who we're working with. I see white people over here. You look young. How old are you, sir? I'm 26. Have you had sex? Yeah? Tempatnya enak, vibe-nya enak, pecah. Terus selesainya sempet kebanyakan yang foto-foto sama gue sih orang Indonesianya. Teman bulenya nggak ikutan. Tapi ada juga beberapa yang sama pasangannya akhirnya foto berdua bareng. Lo bisa ngeliat di Instagram story gue ada satu orang, jadi ada satu, saya ngajak dia nih, soalnya ini kan syaratnya kan bawa satu orang nih, saya ngajak dia. Ada yang ngajak satu orang tuh ngajak 6 bule, ada fotonya juga. Dan itu jadi pertunjukan yang sangat-sangat menyenangkan lah. Setelah itu kami diajak makan di sebuah restoran Indonesia namanya Jakarta Bali. Dia ada kayak di tempat yang emang hip gitulah kayaknya ya, banyak orang nyari makan, nyari kafe atau minum di situ, daerah situ. Terus kami makan, makanannya enak sekali. Dan itu restoran itu milik keluarga yang saat ini jalanin namanya Kanina. Orang tuanya tadinya yang punya
yang jalanin restoran Jakarta Bali, habis itu turunkan ke anaknya, ke Kanina. Nah yang paling menarik adalah bahwa orang tuanya Kanina itu eksil. Jadi sempat nggak bisa balik karena afiliasi politiknya. Terus katanya pada akhirnya bisa balik pas zamannya Gus Dur karena udah dibuka kesempatannya untuk bisa pulang. Tapi terus gue ngeliat di restoran Jakarta Bali itu ada foto orang tuanya udah kenal Bung Karno dari era belum ada Republik Indonesia. Kenal sama Bung Karno, foto bareng sama Bung Karno. Ya, walaupun banyak juga sih orang foto sama Presiden Jokowi ya, tapi Jokowinya nggak kenal ya. Tapi Dan ini bapaknya Kak Kanina. Iya. Ini bukan ya? Ini ya? Bukan, ini Ini ketemu Bung Karno, Bu Inggit sebelum Republik. Sebelum Republik. Wow. Ini Di Havana. di Havana ngobrol sama Che Guevara. Ini Iya, ibu ya? Ibu ya. 17 Agustus nih. Ini 17 Agustus? Iya. Di Hotel Wow. Riviera sama Fidel. Wow. Fidel nih. Che Guevara. Wow. Ini Bapak Pistol. Oi. Wow, historik. Luar biasa. gokil, sungguh kiri. Udah, abis itu kan hari Kamis ya. Itu hari Kamis ya. Hari Jumat, gue masih lemes tapi mencoba untuk keluar, untuk cari makan dan cari sepatu. Akhirnya gue dapat sepatu lari baru, Mizuno Wave Sky 8, rekomendasi dari Dr. Tirta. Dapat di situ, sisanya nyantai aja di hotel. Hari Sabtunya naik kereta ke Amsterdam. Nyampe Amsterdam, dijemput, balik lagi ke Schiphol, dijemput sama panitianya. Terus panitia itu nawarin, ketua panitianya, bukan ketua panitianya, ketua PPI-nya, ketua PPI Belanda nawarin. Dia bilang, Mas Panji, mau kami antar kemana-mana nggak? Gue bilang, nggak usah lah, gue mah kayaknya nyantai aja di hotel. Orang yang ngikut gue tour tahu kalau gue agak malas keluar-keluar. Kecuali emang sesuatu yang gue tertarik banget gitu. Tadinya malas, pas gue tahu, oh ada itu, jadi mau gitu. Tapi bahkan yang kemarin menyelenggarakan 10,000 Hour Tour tahu bahwa kalau gue pengen cuma tidur aja, gue tidur aja. Saya tidur aja deh gitu. Nah terus gue bilang sama panitia dulu, nggak usah, gue nyantai aja, lu urusin acara aja. Saya bilang, enggak kok, itu udah didelegasi, semua udah jalan dengan baik gitu. Oh ya oke kalau gitu. Terus gue nyampe ke hotel, terus gue dapat info bahwa Snoop Dogg ternyata buka coffee shop. Kan ada cafe, ada coffee shop ya. Gue juga baru tahu kenapa beda. Jadi kalau cafe tempatnya ada kopi, kalau coffee shop tempatnya ada ganja. Kenapa berbeda? Karena dulu pada zamannya ganja itu ilegal. Kodenya untuk nyari ganja adalah coffee shop. Ini zaman dulu. Sampai sekarang keterusan istilah coffee shopnya. Nah terus karena saya adalah pendukung Snoop Dogg, lagi rebah di hotel, berangkat kita. Gak usah panggil anak PPI, langsung jalan. Nyampe lah ke si tempatnya Snoop Dogg tersebut. Dan ketika di sana saya mensukseskan ekonomi Snoop Dogg. Ini gue sedang berada di Amsterdam. Wah Tuhan kami. Kalau nggak ngomong. Mohon maaf Pak Ji. Tahu kok nggak bilang. Mohon maaf Pak Ji. Berarti kita oke ya. Setelahnya gue dapat inspirasi. Lihat videonya gue. Ya, sukses sudah kita memberi kebahagiaan kepada Snoop Dogg dalam bentuk mendukung kewirausahaannya. Sebenarnya di dalam itu rasanya inspiratif sekali buat gua karena bukan cuman ternyata secara interior tuh warnanya warna comika sekali, biru putih, tapi gua kayak ngelihat sebuah wirausaha tuh yang sangat mewakili si Snoop Dogg banget gitu. Ada interiornya tuh ada beberapa LED secara bergantian ngasih lihat foto-foto Snoop Dogg yang ganti-ganti. Terus musiknya musik hip hop, ada lagunya Dr. Dre, anything West Coast really. Snoop tentunya, Ice Cube, pokoknya rame banget lah tadi. Musik-musiknya tuh musik-musik yang hip hop banget. Terus gue langsung ngerasa anjing, pengen juga punya usaha yang mungkin nggak gede. Kayak misalkan Snoop Dogg kan usahanya bikin tempat tadi kan mungkin kecil ya dibandingin sama
karir musiknya dan royalties dan segala macam. Pengen juga gue punya usaha yang kecil aja, tapi 100% Panji banget gitu. Kayaknya gue punya brand atau punya tempat ngopi yang Panji banget tuh kayaknya. Cuman masalahnya nggak bisa Panji banget kalau bukan Panji saja yang jadi pemilik gitu. Karena kalau nggak kan lu mesti kayak Comik aja, memang gue yang bangun, tapi ada banyak hal yang harus jadi kesepakatan bersama gitu, secara ide, secara gagasan, secara campaign, secara treatment gitu. Pengen punya usaha yang semuanya pokoknya gue yang nentuin. Gue bukan micromanaging karena emang micro business gitu. Kayak gimana tuh sebuah tempat yang Panji banget tuh, belum ada bayangan. Tapi tadi sebenarnya terlintas, gue tuh sebenarnya bisa loh buka usaha coffee shop di sini. Secara brand Panji kan di Indonesia, walaupun saya nggak make ya, bapak ibu sekalian, di Indonesia saya nggak make. Tapi maksudnya di sini legal, bisa juga berwirausaha di sini, keren kayaknya suatu hari. Kita cari nama yang bagus. Silakan penonton dari Weekly Vlog di kolom komentar kasih tahu kalau misalnya gue punya tempat jualan ganja gitu ya, nama tempatnya apa. Mantap. Oke, setelah itu makan, balik ke hotel, tidur. Karena parah sekali dampaknya memang. Gue tidur terus bangun-bangun, udah beres, mandi, berangkat, manggunglah di Amsterdam. Nah, di Amsterdam ini, nama acaranya Gelora Jiwa. Itu tuh kayak rangkaian acara budaya gitu. Jadi bukan cuma stand up doang. Ada musik, jadi ada band sama ada satu gitaris gitu. Terus ada 2 stand up comedian, maksudnya setempat gitu ya, seorang barat gitu. 1 orang Indonesia, terus 1 gue. Anjing ini kayak lagi ikutan suci nih. Ini opener saya. Siapa nama Anda? Halo guys, Luis. Jadi ada 2 bulan dulu terus baru lu? Betul. Baru gua? Betul. Anjir, gokil. Bakal stand up 1,5 jam guys. Waduh, Enggak. itu levelnya founder bang. Pacarnya apa kabar nih? Baik. Luar biasa. Siap-siap ya? Siap bang. Mantap. Nah terus gue nyampe nih ke tempat. Jadi tempatnya itu namanya Pong. Pong itu adalah tempat pingpong sebenarnya, tapi mereka punya kayak function room gitu. Terus, oh ya, ngomong-ngomong ini adalah merchandise-nya. Dari tempatnya si Snoop Dogg. Pas gue nyampe ke situ, acara udah mulai dari sore dengan musik segala macam, dan acaranya memang didesain sama PPI untuk ngasih tahu kultur Indonesia ke orang barat, ke orang setempat. Makanya banyak orang setempat yang datang, dan Amsterdam doang lah yang tidak ada pemberlakuan ketat 50-50. Karena nggak bisa juga untuk kita paksain untuk harus barat tuh harus bule gitu, nggak bisa. Karena banyak banget orang yang orang tuanya orang Indonesia, tapi dia lahir di Belanda, dari lahir di Belanda, udah orang Belanda, mukanya Indonesia. Bahkan ada banyak banget kayak mukanya orang Ambon gitu, tapi nggak bisa bahasa Ambon, banyak banget. Jadi udah siwur kan. Yang penting gue nyampe di situ, dan seperti juga kota-kota lain, emang nggak perlu ada penyaringan, emang nggak perlu ada screening. Lu bilang itu 50-50, gue percaya sama lu. Lu tahu caranya untuk mencapai kuota tersebut, ya udah. Kalau lu nggak yakin, mending lu batalin. Gitu, dan pada akhirnya batal juga beberapa. Terus gue nyampe ke sana, yang menarik adalah ternyata satu ruangan itu nggak ada kursinya. Nah, Panji kalau lagi 10,000 Hour Tour, nggak sama ketika Panji Pragiwaksono lagi jalanin tour seperti Mensreya. Kalau Panji lagi jalanin tour seperti Mensreya, bukan cuma ada bayarannya, tapi ada standar-standarnya. Harus ada follow spot, orang nggak boleh rekam, orang nggak boleh keluar masuk ketika acara. Ini semua didesain untuk melindungi bukan cuma komikannya, tapi kenikmatan penonton. Semua standar ini nggak ada ketika gue jalanin 10,000 Hour Tour. Kenapa? Karena gue tahu gue akan manggung di tempat-tempat yang tidak ideal, dan nggak apa-apa. Karena emang yang dites adalah, ya kalaupun cuma 20 orang, tapi 20 orang itu adalah orang Amerika, dan gue manggung di Hibachi, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang dicari kan apakah 20 orang ini ketawa sama joke gue. Dan memang gue pernah di kafe, nggak pakai mikrofon, Sudbury.
Salisbury, gue pernah di restoran Hibachi di Cleveland. Nggak pernah berharap ideal, tapi yang kasihan penontonnya pada akhirnya. Kemarin klaimnya panitia itu 250 tiket terjual. Dengan lebih dari setengahnya adalah bukan orang Indonesia. Dan gue cek juga tuh, ada orang apa aja sih kemarin, gue lupa. Ada yang dari China. Dan itu ya, sekilas orang akan bilang, ih kalau gue lihat dari mata gue, kayaknya banyak orang Indonesianya, padahal belum tentu. Dia kayaknya profiling aja. Karena karena ada orang Singapura, ada orang Malaysia, itu kan terlihat kayak orang Indonesia, padahal bukan. Ada juga yang emang dari lahir di situ. Makanya orang-orang yang komentar itu mungkin yang dikhawatirkan sama yang nuding gua rasis itu tadi. Cuman akhirnya itu pertunjukan membuat semua orang berdiri. Jadi sepanjang acara tuh di depan lesehan. Pas gua masuk berdiri semua. Berdiri semua, yang di belakang nggak ngeliat. Karena levelnya tuh cuman berapa senti dari lantai. Jadi kayak, wah ini mah nggak bisa. Akhirnya gue naik kursi. Sepanjang stand up, gue nggak gerak di atas stool. Stand up di atas stool. 10,000 hour, gotta put in the work. Putting in the hard work. It's not going to be ideal, but it's part of it. Gue pernah bilang bahwa 10.000 jam itu kan sebuah teori ya dari Malcolm Gladwell. Intinya adalah kalau mau jadi master di sesuatu, lu mesti ngabisin 10.000 jam melakukan sesuatu tersebut dengan benar lah gitu kurang lebihnya. Nah, 10,000 hour itu intinya berproses, belajar dari proses tersebut, dan itu yang gue lakuin. Dan ternyata yang gue pelajari dari proses yang gue jalankan itu bukan cuma soal komediknya, tapi soal ketika nggak ada mikrofon sehingga harus akapela, ketika mesti manggung di sebuah tenda dengan 2 penonton kayak waktu di Atlanta, ketika mesti manggung tanpa follow spot, jadi yang di belakang tuh nggak jelas kelihatannya. Habis itu harus naik kursi, karena kalau nggak kasihan yang di belakang. Pas gue naik kursi pada happy semuanya, walaupun kursi harusnya bisa didudukin sama mereka ya, tapi ya kayaknya over capacity. Katanya sih venue itu ngakunya 300, ternyata 250 itu udah kepenuhan banget. Jadi nggak tahu tuh miss-nya di mana, tapi ya gitu, ketika pertunjukan Panji emang dilonggarin secara standar, ya hal-hal seperti itu bisa terjadi, sayang aja. Padahal gue pikir kalau bikin acara 250 itu nonton stand up, gimana sih? Acaranya dari sore, dari jam 4 sampai jam 5, sampai sekitar jam 9 atau jam 10, nggak ada kursi sih. Nggak tahu ya. Kita intuitif gitu, orang nonton stand up. Di mana coba orang nonton stand up berdiri kan? Harusnya intuitif kan, kursi gitu. Dan kalau follow spot sih mungkin banyak yang nggak ngebayangin. Gue inget waktu gue tur Merdeka dalam Bercanda ke Medan, itu juga nggak ada follow spot. Zaman dulu. Jadi yang gue alamin zaman sekarang di 10,000 hour itu persis kayak yang gue alamin zaman dulu di Merdeka dalam Bercanda, tur pertama gue. Nggak ada follow spot, standarnya lah, jadi nggak ada standarnya gitu. Waktu itu kalau ada yang inget, Medan 2012, opener gue Topeng, nggak ada follow spot, terus ada lampu par, tapi lampu parnya ganti-ganti, hijau, ungu, merah, gitu-gitu. Akhirnya di stop di putih aja. Waktu itu biar nggak pusing, soalnya yang nonton pusing. Tapi akhirnya penontonnya seru banget, dan disitulah gue durasinya nyentuh sejam. Too expensive. Can you go cheaper, please? That's it for me. Thank you very much, everybody. Thank you. Gitu. Selesai dari situ, habis itu gue makan di sebuah tempat makan namanya Pas. Lucu di tempatnya. Jadi itu ada di sebuah area, emang banyak anak mudanya, terus kayak di tiap area tuh ada kayak restoran yang berbeda-beda. Terus di lantai berapa ya? Di lantai 2 mungkin, atau lantai 3 ada sebuah restoran Indonesia namanya Pas. Baru buka tapi sempat viral. Terus dia settingannya lucu banget, ada kayak tahu nggak gantungan-gantungan yang suka di warung gitu, warung-warung Madura gitu, ada sebelah sini shampoo, terus sebelah sininya kopi gitu. Terus ada juga, katanya dia sempat viral, tapi di celah-celah di Indonesia. Masa di sampingnya
kopi ada apa ya waktu itu ya, sabun atau apa gitu, tapi kan itu kan estetisnya aja gitu, terlalu serius di orang-orang. Makan nasi. Terus ada kayak jualan mainan murah gitu. Terus ada, pokoknya secara interior tuh seru banget. Dan yang bikin gue happy adalah karena dia sempat viral di Eropa, di Amsterdam, berduyun-duyun tuh yang datang tuh orang Barat. Orang Amsterdam, anak-anak muda mungkin kuliah atau first jobber gitu. Sampai udah tutup pun mereka masih pada datang, maaf ya udah tutup. Dan enak makanannya. Enak, menyenangkan sekali. Terus setelah dari situ, terus balik ke hotel, hari Sabtu, hari Minggu, kayaknya nggak ngapa-ngapain, nggak inget. Hari Minggu, ngapain ya? Kayaknya nggak ngapain. Pokoknya terus berangkat ke Frankfurt naik kereta. Dan yang terjadi di Frankfurt, Jerman tepatnya, yang terjadi di Jerman akan dibahas di episode minggu depan. Karena di Jerman, gue berhasil nyolek-nyolekin comedy organizer dan comedy club. Gue dapat di Frankfurt, gue dapat di Köln dua kali stand up, sama di Bonn 4 dalam 1 minggu. Jadi di episode ini Paris dan Amsterdam, di episode berikutnya Frankfurt, Köln, dan Bonn. Jadi kita ketemu di episode berikutnya. Thank you. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gua di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.